Berlatar pada malam hari, tepatnya di wilayah Amerika, terlihat seorang wanita tua bernama Evelyn baru aja memasuki minimarket. Di sana Evelyn yang memergoki seorang anak kecil lagi asik menguntil menyuruh Samir si pelayan toko menghubungi polisi. Untungnya sebelum itu terjadi, si anak minta maaf pada Samir dan berjanji gak akan mengulangi perbuatannya. You handle that just beautifully. No, he's a good. Gak lama kemudian setelah kepergian anak kecil itu, muncul dua orang pria bertopeng yang menjarah minimarket. Bukannya segera pergi setelah mendapat apa yang mereka mau, kedua penjahat itu malah menembak Samir dan Evelyn. Dan inilah Four Brothers. Karena peristiwa tersebut, sayangnya nyawa Evelyn gak bisa diselamatkan karena luka tembak yang sangat parah. Setelah menguburkan jasad Evelyn, terlihat 3 orang anak angkat Evelyn yang bernama Bobby, Jeremiah atau akrab dipanggil Jerry, dan juga Jack sangat bersedih atas kematian ibu angkat mereka. Sure. Dari kejauhan tampak 2 orang detektif kepolisian bernama Fowler dan juga Green memata-matai aktivitas kakak beradik itu. Ternyata selain mereka bertiga, terdapat 1 orang lagi yang merupakan anak angkat dari Evelyn, dan orang itu adalah si tampan karismatik bukan Roman Pierce, tapi Angel, mantan pasukan khusus yang sepertinya gak sempat datang ke acara pemakaman. Hey, where y'all going? About me, Green. Untuk memastikan kalau semua anak angkat Evelyn baik-baik aja, Green selaku teman dekat dari Bobby pun menghampiri mereka. Diketahui selain merawat dan membesarkan kelompok Bobby, Evelyn yang baik hati kerap mengurus dan membesarkan anak jalanan. Atas kebaikannya itulah Bobby meminta para kepolisian segera menemukan para pelaku. Malam harinya saat Bobby, Jerry, dan Jack pulang ke rumah Evelyn, terlihat saudara mereka yaitu Angel udah menunggu di tempat itu. Ternyata Angel datang terlambat karena penerbangannya yang sempat mengalami masalah. Tanpa memperdulikan hal itu, Bobby pun mengajak Angel untuk bergabung dengan mereka. Sesaat kemudian, saat keempat saudara itu memasuki kamar masing-masing, mereka semua sangat terpukul atas kematian orang yang paling mereka sayangi. Gak lama dari itu Angel yang meminta izin pada saudaranya kalau dia akan pergi keluar sebentar, malah ditertawakan karena mereka tahu Angel pasti akan meniduri istri orang. Aduh. Dan benar aja, karena peristiwa semalam, Angel mau gak mau meminta izin pada Bobby agar pacarnya yang bernama Sophie ini bisa tinggal bareng mereka. Meskipun pada awalnya Bobby menolak akan hal itu, Bobby yang kasihan akhirnya mengizinkan Sophie tinggal. Singkat cerita, saat makan bareng, keempat saudara itu terus membayangkan Evelyn yang seakan-akan masih hidup. Hingga Bobby, Jerry, Angel, dan juga Jack gak bisa melupakan pepatah Evelyn yang selalu dia berikan. Let's go get a pickup game. Untuk menghibur saudaranya, Bobby mengajak mereka semua bermain permainan hoki melawan Akamsi di sana. Tampak jelas keempat saudara itu begitu hebat bisa menguasai permainan meskipun mereka sering bertindak curang. Beberapa waktu kemudian, Bobby, Jerry, Angel, dan Jack mendatangi pengacara yang bernama Robert untuk mengurus harta warisan dari Evelyn. Di sana mereka bertiga kecuali Angel mendapat sebuah surat data diri dan asal mereka masing-masing. Setelah membagi rata harta peninggalan Evelyn, Jerry mengajak ketiga saudaranya ke suatu tempat. So this is your dream, Jerry. Oh yeah.
Secara gak diduga, Jerry membawa saudaranya ke sebuah gudang besar berisi berbagai macam peralatan yang akan dijadikan ladang usaha oleh Jerry. Jerry bisa mendapat semua itu dari hasil pinjaman ke pemerintah. Bangga terhadap apa yang dilakukan saudaranya, Bobby mengajak mereka untuk merayakannya. Greatest mother forge degenerate bastards ever had. Saat kelompok Bobby lagi bersantai sembari ngobrol ngaler ngidul, mereka dihampiri oleh si pemilik bar yang bernama Johnny G. Di hadapan mereka berempat, Johnny meminta tolong pada Bobby agar menumpas kejahatan para gangster yang membuat para warga sekitar geram. Merasa ada kaitannya dengan kematian Evelyn setelah mendapat alamat pasti dari para gangster itu, Bobby, Angel, dan Jack segera pergi ke lokasi. Dengan mudahnya dan mengaku sebagai polisi, Bobby, Angel, dan Jack bisa membuat si kepala geng yang kita sebut Fajar aja lah ya sesuai request, memberikan informasi yang mereka minta. Merasa Fajar bukanlah pelakunya, Bobby, Angel, dan Jack kemudian kembali berunding untuk mencari cara menemukan si pelaku. Sometimes pros will come back. It's a questionable kill. 6 jam kemudian, Bobby, Angel, Jack, dan Jerry mendatangi si pemilik minimarket yang bernama Charlie. Di sana keempat saudara ini melihat rekaman kamera pengawas yang menayangkan betapa kejinya kedua perampok yang tega menghabisi Evelyn. Menurut informasi dari Charlie, ada satu orang yang dicurigai dalam kasus pembunuhan yang menimpa Evelyn. Orang itu berkulit hitam dan sering nongkrong bersama anjingnya dalam gor olahraga yang berada tepat di seberang minimarket. Dengan nekat dan tanpa basa-basi sama sekali, Bobby menghentikan sebuah pertandingan basket yang lagi diselenggarakan di tempat itu. Di hadapan semua orang, Bobby menceritakan tentang kematian Evelyn dan mencari dalang di balik semua itu. Di tengah obrolan, Jack yang melihat seorang pria akan pergi dari tempat itu segera menangkapnya. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata salah satu pelaku di balik tewasnya Evelyn adalah kakak dari si pria itu yang bernama Damian. We'll wait for the shithead to get back and we'll ask him. Just don't get it. Why would somebody hire a goddamn killer? Singkat cerita, setibanya di lokasi, Jerry yang ada urusan mendadak terpaksa harus pergi meninggalkan mereka bertiga. Gak lama dari itu, kelompok Jack yang melihat Damian baru tiba di apartemen tentu langsung mengejarnya. Come on, Angel, we got this clock. Come on, you Damien? Menyadari jika lagi dikejar, Damian berusaha keras untuk kabur bersembunyi di kamarnya. Tapi lagi dan lagi Bobby berhasil memergoki Damian. Dengan terpaksa Damian pun mengeluarkan 2 anjing peliharaannya untuk menyerang Bobby dan kabur. Beruntung si ganteng Angel berhasil menyelamatkan Bobby dari serangan kedua anjing Damian. Melihat Damian akan melarikan diri, Bobby tanpa basa-basi memutus tali yang mengikat tubuh Damian dan membuatnya jatuh dari ketinggian. Bobby, Angel, dan Jack langsung menginterogasi Damian. Disitulah Damian yang dalam keadaan sekarat mengatakan 2 nama orang yang telah tega membunuh Evelyn. Karena ternyata Damian sebenarnya hanyalah seorang saksi yang dicurigai sebagai pelaku oleh pihak kepolisian. Setelah mendapat ciri-ciri dan lokasi pasti dari kedua orang itu, Bobby dan yang lain pun segera meluncur. Go team, look for me. Sayangnya 2 orang pria tersebut terlebih dulu tahu akan kedatangan kelompok Bobby. Gak mau target mereka kabur, Bobby pun menggaspol mobil mengejar 2 orang yang telah berani membunuh Evelyn.
Meskipun di tengah hamparan salju, Bobby yang nekat menyuruh Angel dan Jack menembaki kedua tangkurak itu. Hingga di suatu momen setelah berusaha keras mengejar para pelaku, akhirnya Bobby bisa membuat mobil yang para pelaku tumpangi terguling. Di hadapan Jack, Bobby, dan Angel yang emosi setelah mengambil identitas kedua pelaku secara mengejutkan menembak mereka hingga tewas. Terlihat jelas Jack sedikit syok atas apa yang dilakukan kedua kakaknya itu. Pihak kepolisian yang mencurigai kelompok Bobby mengutus Green dan Fowler untuk menginterogasi mereka. Untungnya Bobby, Jack, dan Angel yang telah menyembunyikan barang bukti bisa beralasan dan menjawab kalau mereka gak tahu menahu dengan peristiwa pembunuhan yang dibicarakan Green. You know when I'll know you got my hair off the dead body, right? Dari percakapan mereka dengan Green, kelompok Bobby pun mendapati kalau dua orang yang telah mereka eksekusi merupakan pembunuh bayaran. Atas hal itulah, demi mendapatkan dalang di balik semua ini, Bobby dan Jack pergi mencari informasi. Who are you? Gak lama setelah kepergian mereka, pria berkacamata datang dan menyampaikan kalau Evelyn telah mencairkan cek senilai $400.000 atau sekitar 6 miliar rupiah untuk Jerry. Hal itu Evelyn lakukan karena usaha yang lagi dijalani Jerry telah bangkrut. Merasa ada hal yang gak beres, Angel pun berniat menyelidiki kasus ini sendirian. Di sisi lain, Bobby mengajak Jack untuk pergi ke rumah milik kedua tersangka yang mereka bunuh. Di sanalah mereka mengambil beberapa barang serta senjata yang diperlukan demi mengungkap si pelaku utama. Dicking around in here? Find anything? Keesokan harinya, Angel menghampiri temannya yang bernama Shiv yang dulu sempat bekerja sama dengan Jerry. Dari informasi yang diberikan Shiv, Angel mendapati kalau semenjak usaha Jerry waktu itu naik pesat, para gangster memaksa Jerry untuk bekerja sama. Shiv pun memberi sebuah nama seorang anggota dewan yang bernama Douglas, dan Douglas sendiri adalah orang yang menutup usaha Jerry atas perintah orang lain. Let's get a head start on next year's taxes, Jerry. Look how y'all doing on this house. Beberapa waktu kemudian, Bobby, Angel, Jack, dan Jerry dibuat kaget oleh beberapa foto Evelyn yang ada dalam kamera milik si pembunuh bayaran. Melihat Robert sempat bersama Evelyn beberapa hari lalu sebelum kematiannya, Bobby dan yang lain pun segera meluncur ke rumah Robert. Saat Bobby, Jack, Angel, dan Jerry lagi memeriksa laptop Robert, Sophie yang kesal dengan perbuatan Angel pun malah meneriaki mereka. Gak lama dari itu, melihat Robert baru tiba di lokasi tanpa basa-basi, Bobby pun menginterogasi Robert. Again and again until I find out what I want to know. Ternyata Robert sebenarnya hanyalah kekasih dari Evelyn, dan demi menjaga nama baik Evelyn, Robert diam-diam seringkali melakukan pertemuan dengan Evelyn dan selalu menghampirinya di sela waktu luang. I broke your back window. Just trying to figure out what happened to my mother. Singkat cerita, Green yang juga ingin mengungkap kasus kematian Evelyn menghampiri Robert untuk menanyakan beberapa informasi. Dari perbincangannya dengan Robert, Green mendapati kalau sebenarnya saat usaha Jerry bangkrut atau ditutup paksa, Evelyn sempat membuat laporan pada kantor kepolisian. Mendengar hal itu, Green yang gak tahu menahu pun segera pergi ke kantor. Di waktu yang sama, Bobby dan Jack menghampiri Douglas yang baru keluar dari kantornya untuk menanyakan beberapa pertanyaan tentang Jerry. Dan karena Douglas enggan memberikan informasi, Bobby dan Jerry berniat membakarnya. I gotta light your ass on fire! Dengan terpaksa karena hal itu, Douglas pun memberikan nama seorang ketua gangster yang menyuruhnya agar menutup usaha Jerry. Pria itu bernama Victor yang kejam dan tanpa ampun akan membasmi lawannya dimanapun, kapanpun, dan siapapun. How can you tell? By the sound of his voice, I know my brother. He spent more than an hour with her. So she got in there at 6:05.
Beberapa saat kemudian, Green yang baru tiba di kantor segera mengecek rekaman kamera pengawas dan mendapati kalau Fowler ternyata benar mendapat laporan dari Evelyn dan sempat berbicara dengannya. Tapi di sini Green sedikit heran karena Fowler gak membuat laporan tentang itu. What's going on, Angel? Di malam harinya, Angel menyuruh Bobby dan Jack untuk bertemu di suatu tempat. Pada kesempatan itulah Angel berkata kalau dia baru aja melihat Jerry mencairkan cek asuransi Evelyn senilai $400.000. Ternyata uang itu digadang-gadang akan digunakan Jerry untuk membayar hutang pada Victor. Dan sekarang Jerry harus berurusan dengan Evan yang merupakan anak buah Victor yang memaksa Jerry untuk melunasi hutangnya. Aduh, engap. Evan, Jerry. Dan benar aja, gak lama dari itu Jerry muncul di hadapan mereka dan memberi amplop pada Evan untuk diserahkan ke Victor. Setelah Jerry pergi, diam-diam Bobby, Jack, dan Angel pun menghampiri Evan meminta amplop itu. Go ahead, Evan. 2 jam kemudian Douglas menghampiri Victor dan menceritakan kalau dia baru didatangi oleh kelompok Bobby. Mengetahui kalau Douglas telah membocorkan identitasnya pada mereka, tentu aja Victor yang kejam pun langsung membunuh Douglas. Evan. Pistol. Sementara itu, Jerry yang baru tiba di kediaman Evelyn mendapati kalau saudaranya telah mengambil amplop yang dia berikan untuk Victor. Seketika kaget dan setelah dihajar habis-habisan oleh Bobby dan juga Angel, Jerry pun berterus terang kalau dia sengaja gak membicarakan cek asuransi milik Evelyn yang akan dicairkannya karena Jerry membutuhkan semua uang itu demi keselamatan keluarganya. Ternyata bisnis Jerry hancur gara-gara ulah Victor yang gak mau tersaingi dan menutup tempat usaha Jerry. Demi meyakinkan Jerry agar membayar denda, Victor membunuh Evelyn dan mengancam akan menghabisi keluarganya. He ain't nothing but a gangster in a suit. I don't pay him and now he shuts my loans off. Tanpa sepengetahuan mereka, Jack yang mendengar suara mobil berhenti di depan rumahnya mencoba keluar dan membuka pintu. Mendapat sebuah ejekan dari pria yang gak dikenal, Jack yang marah langsung mengejar pria itu. Tapi tiba-tiba melihat Jack tertembak dan beberapa orang menyerang mereka, Bobby pun menyimpulkan kalau semua ini adalah ulah dari kelompok Victor. Dengan bersusah payah, Bobby, Angel, dan juga Jerry berusaha melawan mereka semua. Sangat disayangkan setelah menghabisi semua kelompok Victor, Jack yang terluka parah harus tewas di hadapan saudaranya. Gak lama dari itu, Green beserta para polisi datang dan yakin kalau itu semua merupakan tindakan dari Victor yang bekerja sama dengan Fowler. Your boy Fowler? Look, Fowler's my problem. Beberapa waktu kemudian, Green menghampiri Fowler yang lagi bersantai bermain biliar di sebuah bar. Di sanalah Green menanyakan beberapa pertanyaan pada Fowler yang sebelumnya sempat berbicara dengan Evelyn. Setelah memastikan kalau Fowler benar-benar bekerja sama dengan Victor untuk menutupi kejahatannya, Green yang emosi pun langsung menghajar bebenguk Fowler saat itu juga. Fowler yang gak terima dengan perilaku Green secara mengejutkan menembak Green hingga tewas. Fowler pun membuat sebuah laporan palsu telah terjadinya aksi penembakan oleh 2 orang asing yang berhasil menewaskan Green. Back up immediately! Can't go to war with Victor Sweet. Not straight up. Singkat cerita, demi membalaskan dendam atas kematian Jack dan juga Evelyn, Bobby, Angel, dan Jerry pun membuat sebuah rencana di mana Jerry kini bertugas menghampiri Evan dan memintanya melaporkan pada Victor kalau Jerry ingin bertemu untuk melakukan kesepakatan. Dengan uang senilai $400.000 yang dia punya, Jerry berjanji kalau dia akan membayar Victor asalkan Victor mau menyudahi konflik yang lagi mereka alami. Yo.
Tampaknya rencana mereka berjalan mulus karena pada pukul 4 nanti Victor bersedia bertemu dengan Jerry di suatu tempat. Mendengar hal itu, Bobby pun menyuruh Angel agar pergi ke kediaman Fowler. Setelah Angel berhasil melumpuhkan Fowler dan memberitahukan hal itu pada Bobby, Jerry segera keluar dengan membawa uang tunai sebesar $400.000. Dia pun ikut bersama kelompok Dean yang merupakan anak buah Victor pergi mengunjungi Victor di suatu tempat. Yo, alright. Secara gak diduga, ternyata Sophie disuruh oleh Bobby agar melaporkan kejadian di mana Fowler kini akan dibunuh oleh Angel. Lah, kok gitu? Tenang, Ed, itu merupakan sebuah rencana Brad yang mana Angel seolah-olah telah merekam percakapannya dengan Fowler yang mengaku kalau dia bekerja sama dengan Victor. Karena hal itulah Fowler yang panik dan berhasil membalikan keadaan segera keluar sembari menyandra Angel. Para kepolisian yang melihat hal itu pun tampak heran karena ternyata yang disandra adalah Angel, bukan Fowler. Meskipun para polisi mengatakan kalau sebenarnya mereka akan menolong Fowler, Fowler yang udah termakan omongan Angel pun malah menyerang para polisi hingga kemudian... You're a mom, Mercer. Businessman. Di waktu yang sama, setelah mendapat uang dari Jerry, Victor yang kejam malah berniat untuk menghabisi Jerry. Untungnya saat Jerry menghampiri Dean tadi, Jerry berhasil meyakinkan Dean dan para anak buah Victor kalau dia akan memberikan semua uang itu asal mereka mau membantu Jerry menyingkirkan Victor. Alhasil Victor yang kini udah gak punya anak buah lagi, terpaksa harus melawan Bobby yang baru tiba dan ingin membalaskan dendam. Akhirnya dengan brutal Bobby yang bertarung habis-habisan akhirnya bisa membunuh Victor dengan tangan kosong. Setelah memastikan kalau si tangkurak Victor telah tewas, Jerry menyuruh Dean dan yang lain melemparkan jasad Victor ke dalam lubang es. Atas tindakan yang dilakukan Bobby bersaudara, pihak kepolisian pun menginterogasi Bobby, Jerry, dan Angel habis-habisan. Tapi karena kurangnya bukti, mau gimana lagi gak kayak di negara Konoha yang bisa memaksa orang agar mengakui apa yang gak dia perbuat, polisi di sana langsung membebaskan Bobby bersaudara. Let me catch you on the street without that badge. I'll smack that smirk right off your face. Oh my God, you're bleeding, baby. You know I could take it. Beberapa waktu kemudian terlihat Bobby, Jerry, dan Angel bekerja sama untuk memperbaiki kembali rumah Evelyn. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga menemukan dalang di balik kematian ibu angkat mereka, sekaligus membunuh seorang kepala gangster kejam yang menguasai wilayah itu, Bobby bersaudara pun bisa menjalankan hidup mereka dengan tentram. Dan akhirnya film ini pun... tamat. Itu dia Brad, sebuah film yang recommended banget kalian tonton secara full ya. Tapi tetap entah kenapa, segimanapun garangnya, saya masih tetap pengen ngakak kalau lihat Tyrese Gibson, aka si tampan dan karismatik Roman Pierce. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah seorang ibu mampu merawat banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I
my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always